Halo teman-teman, di sini saya akan mereview materi tentang wawasan Nusantara. Video ini diberikan untuk melengkapi tugas. Perkenalkan, nama lengkap Maria Gratia Naileo, NPM 210404010147, Prodi Manajemen B. Tugas pendidikan kewarganegaraan yang diampuh oleh Pak Ludovikus Bomanswado. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsepsi wawasan Nusantara semakin kuat setelah adanya keputusan politik negara, yakni dimasukkannya ke dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Keluarnya Deklarasi Juanda 1957 membuat wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah laut, bukan lagi pemisah pulau, tetapi laut sebagai penghubung pulau-pulau Indonesia. Melalui perjuangan di forum internasional, Indonesia akhirnya diterima sebagai negara kepulauan berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memiliki keunikan antara lain. Yang pertama, bercirikan negara. Yang kedua, terletak di antara dua benua dan dua samudra. Yang ketiga, terletak pada garis khatulistiwa. Yang keempat, berada pada iklim tropis dengan dua musim. Yang kelima, menjadi pertemuan dua jalur pegunungan yaitu Mediterania dan Sirkumpasifik. Yang keenam, berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Yang ketujuh, wilayah yang subur dan dapat dihuni. Yang kedelapan, kaya akan flora, fauna, dan sumber daya alam. Wawasan Nusantara pada awalnya sebagai konsepsi wilayah berkembang menjadi konsepsi kebangsaan. Artinya, wawasan Nusantara tidak hanya berpandang keutuhan wilayah, tetapi sebagai persatuan bangsa. Bangsa Indonesia sebagai kesatuan memiliki keunikan, yakni keberagaman suku. Sekitar 1128 suku bangsa memiliki jumlah penduduk besar sekitar 240 juta, memiliki keberagaman ras, memiliki keberagaman agama, kebudayaan sebagai konsekuensi dari keberagaman suku bangsa. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Yang kedua, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Yang ketiga, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Tuhan. Jadi menurut pendapat saya, negara Indonesia sangat membutuhkan wawasan Nusantara. Jika tidak ada wawasan Nusantara, dapat mengakibatkan negara akan terjajah kembali. Negara menjadi hancur akibat tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan yang ada pada warga negara. Sekian review dari saya mengenai wawasan Nusantara. Jika ada salah kata, saya mohon maaf.